Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir ya, setia, terus berlari dari satu kesetiaan berikutnya untuk dapat sampai di ruang-ruang diskusi kalian semuanya ya. Makanya kalau nonton itu jangan lupa di balik yang kita tonton itu ya, di video-video kajianku seperti itu, behind screen-nya ada kebaikan hati dari saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya ya. Jadi ya sesuatu yang menjadi sangat urgen lah untuk kita mengucapkan terima kasih kepada beliau-beliaunya ya. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah tumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh terus dipotong-potong. Janganlah ya. Mohon jangan diunduh dipotong-potong terus, karena yang motong itu kadang-kadang nggak tahu pada momen mana itu yang seharusnya perlu tidak terpotong, harusnya itu utuh, justru menggalnya itu loh nggak pas gitu loh. Itu jadi masalah nanti kalau kita belajar tentang teks-teks suci itu, titik komanya itu di mana itu. Kalau itu nggak pas kan sudah berubah makna. Maka menurutku ya janganlah ya. Jangan. Aku minta kalian semua punya kesadaran yang cukup ya. Jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Apabila mau mengambil peran serta dalam dakwah, langsung aja di-share seperti Kang Mas Double Shop itu kan. Nge-share link kan lebih simpel gitu loh, seperti Lai Usman ya, Lai Saragi itu yang di Dubai itu. Nge-share link kan sudah nggak capek-capek, yang ngunduh lah, yang ngedit lah, yang unggah kayak gitu loh. Ya. Oke. Berikutnya seluruh dari kalian semua aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan ya, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabai. Amin amin ya robbal alamin. Berikutnya lagi-lagi ya, terima salam dari aku, penyemangat kita dalam belajar, yaitu salam Isra, Islam rasional. Belajar dan mengajarkan Al-Quran itu adalah sebuah kebaikan. Kebaikan bagi keduanya, bagi yang meluangkan waktunya untuk belajar dan bagi yang mengajarkannya sama-sama baiknya. Dan semoga kita bisa menempuh jalan-jalan kebaikan itu hingga nanti satu saat ketika Gusti Allah Agung memanggil kita dengan panggilan kesayangannya, hai nafsul mutmainnah hirji'i, wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, edisi ini aku kasih tajuk mampir ngombe aja ya. Mampir ngombe tanggal berapa ini ya? Tanggal berapa tuh? 17. Iya bener. Tanggal berapa sih ini sekarang? Berapa? Tanggal 16 ya. 19, sudah 19. Ya malum lah, bukan orang kantoran jadi kerjanya di jalan. Ya kalau orang kantoran tahu tanggal ya, tanggal 19, sebentar lagi tanggal 30 ya, sebentar lagi tanggal 1 gajian. Ini orang jalanan nggak pernah tahu tanggal. Kadang-kadang hari aja sampai nggak ngerti, ini hari apa sih?
Ya, ya karena domain habitatnya beda-beda. Jadi nggak aku hal-hal yang tidak terlalu perlu aku urus nggak aku urus sampai hal-hal yang begitu. Tapi kalau yang perlu aku urus sampai detail aku harus tahu gitu ya. Mampir ngombe kali ini gini. Ada pertanyaan-pertanyaan menarik merupakan komen kalian semua di kajian kita kemarin tentang zakat. Ya, jadi supaya nanti aku ketika menjelaskan zakat waktunya itu cukup tersedia, maka pertanyaannya aku kasih tanggapan di sini aja ya di mampir ngombe ini. Oke. Ini datang pertama kali dari sebentar. Mana ini ya? Oh, sudah habis. Sebentar. Dari kajian kita kemarin ya, tata kelola zakat menurut Sunnah Rasul seri yang kedua ya. Dari sana komennya yang aku tanggapi. Pertama masuk dari Kang Roman Jugen ya, seperti namanya orang mana? Orang Jerman ya, Jurgen Klinsmann. Ini Roman Jugen ya. Begini pertanyaannya. Benarlah bahwa sebaik-baiknya sistem ekonomi adalah sistem zakat menurut sunnah Rasulnya. Salam dari Jakarta, Gus Beti. Semoga sehat selalu ya, diberikan keberkahan ya. Oke, terima kasih untuk ini sih kalau aku mengira ini Kang Mas ya, bukan Mbak Yu ya. Tapi kalau salah mohon dikonfirmasi ya. Semoga Kang Mas Roman Jurgen bersama keluarga di Jakarta dan semua saudara-saudaraku muslim di Jakarta juga selalu berkelimpahan dengan kebaikan yang dicurahkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin rabbal alamin. Jadi gini Kang Mas ya, zakat menurut sunnah Rasul itu kan salah satu bagian. Nanti kan ada zakat, ada kemarin kita sudah jelaskan tentang infak ya. Nanti zakat, sodako, terus totawu ya. Itu bagian-bagian dari sistem ekonomi Islam ya. Zakat ini itu sesuatu yang sangat apa ya? Sangat solutif, memberikan solusi dari permasalahan perekonomian yang ada ya. Dan itu sudah bukan teori lagi, artinya Kanjeng Nabi itu sudah mengaplikasikan ya. Masalahnya kan kajian kita ini kan kita melakukan autokritik bahwa saudara-saudara kita dalam menerapkan sistem zakatnya itu aplikasinya keliru, nggak seperti Kanjeng Nabi gitu loh. Ya, maka kalau jenengan bilang bahwa sebaik-baiknya sistem ekonomi adalah sistem zakat menurut sunnah Rasulnya, itu 100% yes. Itu sistem ekonomi. Jadi gini, zakat itu semangatnya lahirnya itu untuk membunuh riba. Sebentar aku bacakan. Sepertinya aku sudah nukilkan ya ayatnya itu. Sebentar. Aku harus cari lagi. Ya. Sebentar. Nah, ini ada di surat Ar-Rum, surat 30 yang 39 ya. Jadi begini. Gusti Allah itu mesti memberikan solusi. Jadi aku sering bilang kritik itu bagus, tapi kritisi tanpa memberikan solusi itu sesuatu yang jadinya tidak bagus. Ya. Kalau kita mengkritisi, kita juga memberikan solusi, dan Islam itu begitu. Ya. Salah satu contoh, Islam itu melarang zina. Zina itu kan dosa besar dan semoga dosa-dosa kita itu diampuni ya. Zina itu kan dosa besar. Terus gimana? Sedangkan kebutuhan seksual itu kan menjadi kebutuhan manusiawi kita. Artinya sudah kita diberi sama Gusti Allah ketika menciptakan kita, ada kebutuhan itu sesuai dengan perkembangan kedewasaannya. Kan apa ya istilahnya kalau di kampus itu kebutuhan biologis. Nah, ya.
Itu kan sudah fitro, ya sudah begitu, setiap manusia itu punya kebutuhan biologis gitu. Nah, tapi hati-hati ya, ajaran Islam yang itu dari Allah disampaikan kepada Kanjeng Nabi mengharamkan zina. Nah, terus bagaimana? Zina ditutup, yang dibuka lebar-lebar nikah. Paham ya? Jadi mengkritisi tapi memberikan solusi. Nggak boleh zina, ini loh, nikah. Jangan nggak boleh zina, terus solusinya gimana? Nggak begitu. Nggak boleh zina, solusinya nikah. Nah, begitu juga. Riba itu sesuatu yang menjijikkan sejak zaman dahulu kala. Ya, aku pernah ceritakan, riba itu dilarang sejak zaman era Kanjeng Nabi Musa. Dalam Yahudi itu dilarang keras riba. Nggak salah 2 tahun yang lalu ya, atau 3 tahun yang lalu aku sudah ceritakan. Jadi itu informasi itu aku dapatkan dari pada waktu itu dia doktor dari Manado sana, ganteng orangnya, rektor dari Universitas Kalimatullah Jakarta kalau nggak salah. Waktu itu Arimatea lagi top-topnya ya, karena kan lembaga dakwah yang langsung berinteraksi lintas iman tuh salah pionernya kan Arimatea. Kalau sekarang kan sudah banyak bertumbuhan. Itu dalam sebuah diskusi dijelaskan ya, orang-orang Israel yang notabene Yahudi itu tahu ya bahwa riba itu menjijikkan dan mereka tidak mau riba. Yang jadi masalah inilah, mungkin itu karena tegar tengkuknya Yahudi itu, hukum itu dia lakukan atau dia berlakukan hanya kepada sesama Yahudinya. Jadi kalau kepada yang goyim itu orang yang di luar Israel, mereka mau. Gitu loh. Nah, sekarang ya tinjauannya ke fikih Yahudi itu bagaimana? Larangan riba itu apa memang benar sesama Yahudi saja? Artinya ke yang goyim itu, yang di luar Israel itu boleh apa begitu? Atau kepada siapapun tidak boleh? Ya. Jadi aku sempat tersenyum ketika ada penjelasan tentang riba itu. Jadi sejak ya berapa dari Yahudi ke Nasrani itu 750-an tahun ya. Ini hitung-hitungan historis ya. Artinya nggak exactly seperti itu. Terus nanti dari Nasrani ke Islam itu 77 hampir 1400-an tahun lah. Ya nanti kalau ada data yang lebih valid lagi berapa jarak dihitung dari Yahudi ke Islam itu ya. Itu sudah dilarang riba. Gitu loh. Riba itu sudah dilarang ya. Seperti tadi, orang Yahudi itu tahu riba, cuman jadi masalah mereka tidak mau melakukan riba ya. Bunga uang kalau di perjanjian lama itu istilahnya ya. Itu sesama Yahudinya, sesama Israelnya. Kalau sama goyim mereka masih mau ya. Ya nggak tahu ya apakah terlepas itu karena tegar tengkuknya mereka kan. Jadi bangsa Yahudi itu bangsa yang egonya tinggi banget loh. Makanya kan aku sekali-kali bilang sama teman-teman Kristen, kalian mengatakan bahwa kalian itu Yahudi rohani dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman Kristen, itu nggak berlaku bagi orang-orang Israel. Nggak berlaku, karena bagi mereka itu Israel itu Yahudi, Yahudi itu Israel. Nggak ada rohani jasmani terus dibagi dua. Oh kami Yahudi rohani, kami Israel rohani. Nggak ada, nggak berlaku gitu loh. Dari benak mereka Yahudi ya Israel, Israel ya Yahudi gitu loh. Itu stereotip sejak dulu kala, egonya memang begitu. Al-Quran aja sampai mengatakan bahwa mereka itu memang kalau dilihat dari suku bangsa yang dilebihkan kok. Ya Al-Quran sudah bilang begitu, kita mau protes ya nggak bisa gitu ya. Nah, terus masuk ke dalam era Islam
itu masih terus. Itu artinya syariat itu berkesinambungan. Makanya kalau ada orang yang bilang, oh Islam itu bukan Abrahamic faith, aduh capek dan jelaskan. Capek. Dia kalau kuliah itu aku suruh kamu kuliah dulu lah, ambil mata kuliah abrogasi gitu. Supaya kamu tahu bagaimana peta Abrahamic faith, atau kalau kita bilang kan dinullah ya. Yang aku sudah jelaskan bahwa semua nabi itu muslim, tapi tidak semua nabi itu Islam. Jadi ada muslim Yahudi, ada muslim Nasrani, ada muslim Islam. Baru sekarang karena Yahudi Nasraninya sudah selesai, sudah dilanjutkan oleh Islam, maka memang secara notabene Islam itu muslim, muslim itu Islam, gitu loh. Ya. Tapi kalau dari etimologi bahasa, ya seperti kan aku bilang kemarin di kajian utama kita, seharusnya kita memposisikan Yesus itu sebagai muslim Yahudi. Kalau kita di situ posisi kita, positioningnya tidak bergeser dari keyahudian, maka tidak akan mungkin ya Yesus itu akan mengalami apoteosis atau deifikasi. Jadi Yesus menjadi Allah itu hanya dalam syahadat Kristen. Gitu. Ya. Oke, aku lanjutkan. Syariat itu dilanjutkan kepada kita lewat Kanjeng Nabi Muhammad bahwa riba itu dilarang. Seperti tadi, zina dilarang, solusinya apa? Nikah. Riba itu dilarang, solusinya apa? Zakat. Ya, zakat solusinya. Ya. Ini ya, aku bacakan lagi ya. Ini di surat Ar-Rum ya. Surat Ar-Rum 39. Wa ma ataitu min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu ingdallah wa ma ataitu min zakating. Lihat ya. Lihat, zakat itu tekstualnya zakat. Ya, harus hati-hati. Nanti kadang-kadang Depak ini salah menerjemahkan gitu ya. Originalnya sodako, larinya zakat. Itu kan jadi kacau. Nah, karena beda nanti kan aku jelaskan zakat itu apa, sodako itu apa. Ya, kalian juga kadang-kadang nggak ngerti, sedikit sodako, sedikit sodako. Sodako itu ada syaratnya disebut sodako. Ya, oke. Sampai mana tadi? Zakating turiduna was hablohi fa ulaika humul mutifun. Ya, maka begini. Dan sesungguhnya riba, jadi tambahan pembayaran atau bunga, ya, bunga uang yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Jadi dalam pandanganmu mungkin bertambah, kamu kasih pinjam 1 juta, kembalinya 1.200.000 atau 1.500.000, tergantung bunganya berapa persen. Ya, dalam pandanganmu boleh jadi bertambah. Dalam pandangan kita kan mencari ridhonya Allah. Ya, kalau bisa sih harta kita itu ya banyak ya diridhoi Allah. Apa artinya harta banyak tapi Allah jadikan itu nanti api neraka bagi kehidupan kita kelak? Kan ya nggak mau gitu loh ya. Jadi boleh jadi memang misalkan kamu jadi rentenir gitu dari pinjam uang konsumenmu 1 juta ya, nanti setelah 1 minggu kembalinya 1.500.000 gitu, tergantung berapa bunganya ya. Boleh jadi di pandanganmu kekayaanmu, asetmu, omsetmu bertambah. Tapi di pandangan Allah, no, tidak seperti itu. Itu menjijikkan. Sampai hukum yang paling rendah tentang riba itu, seorang anak berzina dengan ibu kandungnya. Kalian bisa bayangkan, otak mana yang bisa melakukan itu? Tapi kan penyakit-penyakit rentenir ini sudah mewabah. Yang aku tahu, jelas aku tahu, itu Sumatera, Jawa seperti itu. Ke kampung-kampung, ke desa-desa gitu loh. Orang nggak ditawarin, aku bilang ekonominya begini. Ini kita harus tahu juga supaya kita nggak digoblok-goblokin sama orang. Jadi kita harus banyak belajar. Bank-bank resmi, bank-bank besar, itu kan kelebihan duit. Duit kalau disimpan di dia kan mandek.
Maka duit itu dikucurkan ke bank-bank titil. Kata orang Jawa bank-bank titil karena dia menitili. Ngerti nitil ya? Irfan, nanti kamu jelaskan apa itu nitil. Bank titil kalau di sini ya. Jadi duit itu ya disalurkan kepada bank-bank titil itu mereka yang menjalankannya. Nanti selisih bunganya setor ke bank-bank utama. Maka bertumbuhanlah bank-bank titil di mana-mana sampai di desa. Aduh, kalau di Sumatera sana ya, sampai ke desa-desa ternyata nggak jauh beda di sini. Tetangga. Biasanya ada yang mengkoordinir bahkan. Ya. Karena apa? Sistem ekonominya salah. Kita tidak punya kepedulian ekonomi terhadap sesama kita, tetangga kita. Akhirnya kemana lagi larinya? Ke bank titil. Memang dikondisikan seperti itu. Ada yang harian. Jadi tiap hari ada orang datang. Makanya kita bisa lihat kalau tetangga kita kok tiap hari ada yang datang bukan siapa-siapa. Nah, itu sudah bisa dipastikan dia narik. Ya. Ada yang bulanan, ada yang mingguan, tergantung transaksinya lah. Ya. Itu kan sama aja orang itu ditolong tapi setelah ditolong digebuki. Bank titil itu begitu, rentenir itu begitu. Ya. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Solusinya apa? Zakat. Lewat zakat itu. Ya. Itu ada di surat Ar-Rum ya. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keredaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi gue kasih tahu nih, lu itu otak lu itu harus dibuang. Lu kira kalau lu itu merenter duit lu, terus itu bertambah. Boleh jadi di hadapan lu bertambah, tapi di hadapan Allah kagak. Allah kasih solusi apabila harta lu mau bertambah, lu zakat. Subhanallah, ajaran Islam ini. Karena apa? Bersumber dari Allah, mana ada yang bisa menandingi. Ya, dan ini sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Musa sejak Yahudi kelak. Ya. Jadi makanya ya, belajar agama kalau itu ada egosentris tidak bisa. Kita harus berbesar hati melihat dulu skema atau roadmap atau peta jalan teologis ini seperti apa. Tapi mereka nggak tahu pertama bahwa Islam itu menghormati semua nabi. Mereka nggak tahu. Nanti kalau kita meluruskan dikira menghujat, menghina. Nggak boleh, kita dilarang menghujat, menghina. Ya, nggak boleh. Ajaran-ajaran kita ini bukan Muhammadism. Ini ajaran dari Allah, dinullah. Gitu loh. Ya, jadi renter tidak boleh, dilarang, ya, menjijikkan, najis. Ya, lalu dibukalah pintu zakat. Nah, zakat ini macam-macam, nanti ada zakat. Kalau nanti sebentar lagi kan zakat fitrah, zakat mal, zakat usaha, zakat bumi, beda-beda lagi nanti itu, dan itu rinci-rinci sekali. Aku tidak akan masuk ke sana. Nanti teknisnya kamu tanya pada ahli fikih ya, fuqaha ya. Ahli fikih itu fuqaha. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Kang Mas Roman Jugen, mohon maaf kalau saya salah, kalau dugaanku sih jenengan laki-laki ya, karena nggak ada foto, cuman huruf R terus Roman Jugen ya, mestinya laki-laki. Tapi kalau cewek ya saya mohon maaf, dikonfirmasi aja nanti ya. Apa yang disampaikan beliau bahwa sebaik-baiknya sistem ekonomi adalah sistem zakat menurut sunnah Rasulnya, itu sesuatu yang 100% yes. Dan kita tinggal memasteri saja. Karena aplikasinya sudah dibuktikan Kanjeng Nabi di era Madinah Al-Munawwarah, gitu loh. Tapi kan tidak semudah itu, karena nanti kita berbicara tentang konsep negara juga. Makanya aku bilang kemarin, tolong ya dipahami, jangan nanti dipotong-potong. Aku minta tolong banget. Karena ini nanti sangat mudah untuk diplesetkan. Karena dia pasti berhubungan dengan kekuasaan, dengan negara. Gitu loh. Ya.
Makanya guru Al-Quranku nggak mau di short karena takutnya disalahpahami nanti. Gitu loh. Ya. Kalau kita ini bawa ke era dunia, nanti terjadi pertarungan ekonomi itu kan ada dua, sistem kapitalis atau sistem sosialis. Islam itu tidak kapitalis, tidak sosialis. Gitu loh. Makanya dikit-dikit kalau baca Al-Quran itu jangan literal banget. Tentang barat dan timur. Itu bukan barat secara geografis dan timur secara geografis. Tapi enggak. Cara pandangmu. Cara pandang otakmu itu tidak kapitalis. Tidak sosialis. Gitu loh. Tapi Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Cuman kan kalian kadang-kadang ya, tapi semoga setelah ngaji di sini itu jangan literal banget lah. Ya, seperti pemindahan arah kiblat di surat Al-Baqarah. Kan banyak memahami itu kiblat sholat. Kok sesederhana itu? Itu bukan kiblat sholat, bos. Itu kiblat kerangka berpikirmu itu loh. Ya. Oke. Semoga memuaskan. Itu yang bisa aku berikan tanggapan untuk Kang Mas Roman Jugen ya. Kemudian untuk Kang Mas Halim Rais, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambon hadir Tuan Guru, sholawat dan doa terbaik dari kami untuk kita semuanya, amin ya Allah ya. Salam Isra Islam rasional. Oke, Halim Rais, kamu sempat escape ya. Ada beberapa waktu escape kemana? Ya, kadang-kadang kalau ada teman kita yang escape kan kita berpikir jadinya ini apa? Kalau karena kesibukan sih enggak apa-apa. Takutnya karena sakit, karena apa gitu ya. Tapi kalau sakit kan kita juga bisa ikut mendoakan semoga Allah beri kesembuhan kan gitu. Makanya sorry. Akhirnya aku setuju teman-teman bilang, Gus kita bikin grup WA. Nah, itu grup WA-nya sudah aku bikinkan ya. Tapi jauh-jauh hari aku ingatkan, aku mohon maaf tentu tidak bisa aktif. Sekarang siapa mau jadi admin silahkan ya yang punya waktu. Karena waktuku juga banyak tersisa bikin kajian materi segala macamnya, antar sekolah ini segala banyak lah ya. Baca buku juga sekarang sampai habis tersita waktunya. Tapi aku tetap baca, nanti ada waktu aku curi waktu, aku baca sambil istirahat atau apa. Cuman kalau suruh aktif di dalamnya ya sepertinya aku ndak bisa ya. Tolong dimaklumi. Nah, itu merupakan sarana komunikasi kita. Meskipun ada yang nggak setuju, ndak salah ya. Sorry. Mungkin teman-teman kita ada yang privasinya nggak mau terganggu ya nggak masalah. Makanya itu sudah aku kasih penjelasan kan, yang mau monggo, yang nggak mau silahkan keluar, nggak apa-apa gitu ya. Nah di sana kita bisa saling silaturahmi. Contohnya seperti misalkan kok Halim Rais nggak nampak beberapa bulan ini kemana ya. Nah, kan kita bisa tanya lewat grup WA itu gitu ya. Makanya untuk kalian semuanya sorry ada gangguan ini kata. Silahkan yang berkenan, silahkan nomor WA-nya di store nanti supaya sama Gerah itu dimasukkan ke grup ya. Tapi begitu juga bagi yang tidak berkenan, yang privasinya tidak mau terganggu, ya enggak apa-apa ya, enggak usah ikut, enggak apa-apa. Oke, begitu ya Halim Rais ya. Sekarang kita sudah ada grup WA, kamu silahkan daftar kalau kamu berkenan. Jadi kalau ada apa-apa kita tahu, oh saudara kita yang di Palu kenapa? Oh lagi sakit, kita doakan bersama. Saudara kita yang di Aceh, oh gimana? Iya juga lagi sibuk. Ini yang di Aceh beberapa tayangan dia nggak hadir si dari kota Caneng itu ya. Begitu juga dari Kang Mas yang dari Sidamanik itu juga, dari Tanah Karo juga nggak hadir. What happened? Kita nggak tahu ya. Kalau ada sarana komunikasi gini kan kita enak. Oke. Kang Halim Rais, salam Isra untuk semua saudara muslimku yang ada di Ambon ya. Kemudian Kang Usman Yunan. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Dubai hadir di menit ke-29. Alhamdulillah aku sehat dan tetap estafet dalam menanggapi kajian Mutakhir Agung ini. Alhamdulillah. Semoga guru kami bersama keluarga selalu sehat dan diberikan rezeki yang tidak ada hentinya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih saudaraku telah didoakan dan
Doa yang sama untukmu, semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan atasmu. Oke, salam Isra untuk semuanya. Terima kasih untuk Laiku Usman Yunan ya, yang ada di negeri rantau ya. Sudah setengah jam katanya kira itu. Makanya aku bahas di sini aja ya. Nanti ketika kita bahas seri ketiga tentang zakat bisa langsung start masuk ke materinya ya. Kemudian soleha kita Gispati ya. Alhamdulillah hadir Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Gispati yang ada di Palu ya. Yang ada di Palu, soleha kita yang ada di Palu semoga damai selalu bersama keluarga, bersama saudara-saudara muslim yang ada di sana. Aku belum pernah masuk Palu ya. Dulu mau via darat mau ke sana. Ya pada waktu itu ada apa ya? Lewat Bulukumba atau lewat mana itu? Akhirnya ada, tapi tidak jadi dan sampai sekarang belum pernah ke sana ya. Luas itu ternyata Sulawesi itu ya. Sulawesi Selatan aja begitu luasnya ya. Oke, terima kasih untuk soleha kita Gispati. Kita lanjutkan Kang Wahyu Junaidi. Apa ini? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ayas pernah ditawari beras zakat kemasan kantong plastik 5 kg dari masjid untuk ditukar dengan uang. Oke. Alasannya beras zakat di masjid sisa banyak. Akhirnya saya beli Gus. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu, untuk Sam Wahyudi Junaidi yang ada di Singosari Malang. Gini Kang Mas, semoga dengan ngaji di sini jenengan bisa memberikan pencerahan kepada, karena tidak semua takmir juga ngerti, tidak semua amil juga ngerti gitu loh. Makanya kan kajian kita ini mendobrak, melakukan autokritik terhadap kesalahan-kesalahan aplikasi tata kelola zakat, dan ini sudah luas seperti ini. Jadi kita ini ibarat ya debu di belantara padang pasir yang kita hadapi, pasir-pasir yang begitu meluas. Kita salah dalam menerapkan tata kelola zakat. Kita kalau kita lihat, waduh kita ini cuma debu, apa bisa merubah keadaan sementara kita hadapi pasir-pasir yang membentang luas. Jangan berpikir itu. Maka kajian-kajian kita kan anti mainstream. Syaratnya anti mainstream itu, ya itu tadi, papernya nggak bisa tumbuh subur, iklannya jarang masuk, ya, dan tidak populer. Ya, harus siap seperti itu. Ya, harus siap seperti itu. Nah, Allah itu tidak pernah tanya hasil. Yang tanya itu usahamu apa? Kita ini dalam rangka usaha. Hasil itu kita tidak dituntut sama Allah. Kita berusaha melakukan autokritik, menyadarkan saudara-saudara kita. Kembalilah ke aplikasinya sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad telah mengajarkan untuk kita. Nah, kalau paham itu nggak ada istilahnya ya beras zakat di masjid sisa banyak. Itu nggak ada ceritanya. Karena ini kagak paham bahwa kehidupan si miskin itu dia makan bukan hanya sekedar ketika Idul Fitri itu saja. Besok dia juga makan. Pikirin itu perutnya si miskin. Paham yang aku maksud? Kalau amilnya mengikuti ya apa yang telah Kanjeng Nabi sampaikan, nggak ada kata-kata beras zakat di masjid sisa banyak terus digantikan uang. Apalagi sekarang itu nggak boleh loh ya. Zakat beras banyak dijadikan uang terus nanti uangnya untuk bangun masjid itu nggak boleh loh ya. Nggak ada aturannya itu. Karena aku lihat sering gitu. Nggak boleh. Itu harus diambilkan dari pos-pos lain gitu loh. Nah, inilah Kang Mas yang aku bilang, memahami habis itu salah. Ya. Yang dimaksudkan habis itu kan ini zakat sudah terkumpul gitu ya. Nanti diposkan. Posnya itu ada 8 atau 9 yang nanti aku jelaskan di kajian utama kita tentang zakat, bukan di mampir ngombe ini. Ya. Kalau misalkan sisa banyaknya disimpan. Nanti besok lagi ada orang siapa yang nggak makan, ini ambil.
Besok siapa lagi yang nggak makan ini ambil. Nggak ada istilah sisa kok, ini adalah istilah sisa. Cuman kalau kita ngomong begini, mereka itu kepalanya puyeng. Dikirain kok ada model begini. Mereka tidak tahu justru inilah yang Kanjeng Nabi ajarkan sama kita. Karena kalau dia memahami dibagi ya, habis itu malam itu. Ya, jadi berapa beras yang terkumpul malam itu harus dihabiskan, dibagikan, didistribusikan. Tidak begitu. Maksudnya dalam kata habis itu didistribusikan ke pos-pos. Nanti ada 9 pos itu di surat 960. Nanti kita akan sampai ke sana. Ya. Paham Mas? Mudah-mudahan setelah jenengan ngaji di sini nanti kalau mudah-mudahan ini terulang lagi supaya sampean bisa dakwah. Nggak ada Pak ceritanya kok sisa orang miskin tuh terus makan kok. Ya nanti besok lagi ada orang itu diambilkan itu, besok lagi ada yang diambilkan itu sampai itu habis, dan idealnya itu nggak boleh habis. Kan zakat itu banyak, bukan hanya zakat Idul Fitri aja gitu. Ya. Oke, itu yang bisa aku jelaskan untuk Kang Mas yang ada di ya, untuk Sam Wahyudi Junaidi. Oke, berikutnya 69 Teana ya. Kalau ini gambarnya cowok ini ya. Kang Mas 69 Teana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus maaf tanya, apakah mungkin di bulan Ramadan metode zakat fitrah ini merupakan pola contoh khusus yang dimana di bulan-bulan berikutnya secara berkelanjutan sepanjang tahun dijalankan metode kelola zakat yang sudah dicontohkan pada bulan Ramadan, sehingga bagi masyarakat yang tidak mampu dapat terus terbantu. Wah, ini mantap. Ini mantap. Ya memang begitu maksudnya. Ya, jadi kalau ditanya, Gus tanya, maaf, apakah mungkin? Kok apakah mungkin? Harus begitu. Jadi tidak instan. Kalau sekarang kan insidentan. Setelah habis Idul Fitri si miskin mau cari beras kemana? Ya memang harus seperti itu Kang Mas. Seperti yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, kalaupun Ramadan itu nanti kan zakat fitrah. Sementara zakat itu banyak, bukan hanya zakat fitrah saja. Itu dimasukkan dalam pos. Di 960 itu nanti, di At-Taubah 60 itu pos-posnya apa aja. Kalau ada orang datang, kenapa gini. Oh ya ini hakmu. Jadi ada hak, ada kewajiban dalam Islam itu. Jadi bukannya Gus, apakah mungkin? Amat sangat mungkin, bahkan lebih dari amat sangat mungkin. Seharusnya begitu. Tapi kan karena berpikir kita seolah-olah saudara-saudara kita miskin itu hanya di saat Idul Fitri aja. Di sananya dianggap nggak makan gitu. Jadi mau ke belangsang mau ke lapar urusan lu bukan urusan gue. Ya, oke, terima kasih Kang Mas 69 Teana ya. Kemudian siapa ini ya? Kang Zidan Gaming Palembang, alhamdulillah Palembang hadir nyimak kajian. Salam Isra juga untukmu saudaraku. Kita lanjutkan ke Bogor ya. Freedom, infak versus setan ya. Itu sudah dijelaskan. Ada beberapa ayat yang dinukil, surat Al-Baqarah surat 2, 267 dan dilanjutkan ke melompat dari 267 sampai ke 268 ya. Oke, terima kasih untuk Freedom dan salam Isra ya. Salam Isra juga untukmu, untuk semua saudara-saudaraku Muslim yang ada di Bogor ya. Oke. Selanjutnya ini Bapak kita ini Pak Rawanto Surbekti. Kapan Pak kirim lemang lagi, kapan? Ditunggu-tunggu lemangnya kok nggak dikirim. Tapi lemangnya saja Pak, nggak usah pakai bumbunya. Bumbunya nggak tahan bau nanti kalau sudah dipaket ke sini. Kalau lemangnya juga itu harus yang benar matang. Kalian tahu lemang ya? Lemang itu beras ketan dibumbu-bumbui terus dimasuk no bambu, dibakar.
Itu di Sumatera ya, utara itu menu yang paling kuliner paling top itu ya. Di daerahku di Pematang Siantar, kalau Pak Rawanto ini di Tanah Karo ini ya. Oke, pertanyaannya apa Pak? Sudah bikin lagu lagi belum Pak? Bikin lagu tentang Gus Bedik ya. Ini jago gitar nih Bapak kita ini. Assalamualaikum Mas Subandi. Waalaikumsalam. Numpang tanya, bagaimana orang yang tidak mau zakat fitrah sementara dia mampu? Ya gak boleh Pak. Ya dia itu tanggung sendiri nanti hukumannya ya. Ya. Apakah dia wajib dizakati? Ya enggak Pak. Karena kan sudah terbelah dua, antara yang mampu kamu berzakat, yang tidak mampu kamu menerima zakat. Islam itu indah Pak, seperti kita ini. Tinggal kita memposisikan diri di mana, itu kesadaran kita. Kita ada posisi yang memberi atau yang menerima. Maka kan aku sudah jelaskan Pak. Bismillah ketika memberi, alhamdulillah ketika menerima. Jadi ada saat-saat bismillah dan alhamdulillah itu tergabung menjadi satu keindahan. Makanya kan aku bilang Pak, sering kali misalkan, aku memberikan kebebasan kalian untuk bersolawat terhadap channel ini. Dan silahkan Anda bersolawat menurut kondisi Anda masing-masing. Jadi itu membangun kesadaran, solawat seperti apa dan berapa yang kamu pantas berikan untuk sebuah kegiatan dakwah ini. Dan jangan menipu Allah. Kan aku sudah bilang, gajah nyumbang banyak, ya pantesan dia gajah kok. Semut nyumbang dikit, ya pantesan juga orang dia semut kok. Yang tidak boleh dalam Islam, gajah nyumbang dikit, semut nyumbang banyak. Tidak boleh. Sahabat Abu Bakar itu ketika mau menyerahkan seluruh hartanya, ditanya sama kanjeng Nabi, terus anak istrimu aku serahkan kepada Allah. Oh tidak boleh. Yang diterima kanjeng Nabi itu yang diperbolehkan itu berapa? Sepertiga kalau tidak salah. Jadi aturan-aturan dalam Islam itu bagus Pak. Jadi aneh kalau ada orang sudah mampu, dia tidak mau zakat terus dijakati. Lah, ini orang nggak paham. Kalau kamu mampu, kamu memberi, kamu punya kewajiban. Kamu kalau tidak mampu, kamu menerima, kamu punya hak. Itu hak kamu. Makanya kamu kalau jadi orang kaya secara ekonomi dia bilang, ketika kamu memberi, kamu jangan sombong. Nanti ikhlasmu hilang seperti yang kemarin aku ajarkan. Karena itu kewajibanmu. Bagi yang ternyata secara ekonomi di bawah, itu memang dia punya hak untuk menerima dari kamu gitu loh. Jadi kan simbiosisnya benar-benar simbiosis mutualisme. Tahu ya simbiosis mutualisme ini, kalau yang goblok-goblok nggak tahu nanti nerangkan lagi. Tanya sama Ernie itu, dia guru apa dia? Guru biologi ya. Tanya apa itu simbiosis mutualisme. Ya, jadi gitu Pak ya. Nggak boleh, karena sudah jelas posisi dia di mana dulu. Kalau posisi dia itu dalam kondisi mampu, dia berzakat. Dia nggak mampu, nggak mau zakat, ya sudah, itu urusan dia sama Allah, dosa dia sama Allah. Jangan terus dikasih zakat. Dia tidak punya hak. Zakat itu haknya orang yang mampu. Ya. Sorry. Zakat itu haknya, menerima zakat itu haknya orang yang tidak mampu. Memberi zakat itu kewajibannya orang yang mampu. Jadi ada hak dan kewajiban. Oke, terus apa lagi pertanyaannya ini? Kemudian bagaimana dengan orang yang menerima zakat dan dengan zakat itu dia berzakat pula? Ya ora oleh. Adanya dia menerima zakat karena dia tidak mampu, kok dia berzakat lagi. Kalau memang dia berzakat lagi berarti kan dia mampu. Jelas Pak? Ya, bikin lagu judulnya Gus Bedik ya. Apa mau ditambah juga bagus, Gus Bedik anti mainstream gitu. Jadi gitu Pak ya, semoga bisa menjadikan pencerahan bagi bil khusus bagi Bapak kita Rowanto Surbakti dan bil umumnya bagi kita semua ya. Jadi posisinya itu orang itu di mana? Nggak bisa double-double. Kalau dia mampu ya dia berzakat, dia tidak mampu dia berhak menerima zakat gitu ya. Oke. Freedom alhamdulillah hadir di number one. Oh mantap. Salam Isra penghuni surga Pak Guru. Amin. Nanti kalau kamu sudah di surga jangan lupa aku ya.
Nanti kamu nggak panggil-panggil aku, kasihan dong ya. Oke, Freedom, terima kasih Freedom ya. Berikutnya Kang Anto Double Shop Indramayu ya. Hadir salam Isra. Yang penting share ke grup Lin. Ah, ini sudah dicontohkan oleh Kang Mas Anto Double Shop ya. Di-share ya. Di-share. Linknya itu di-share ke grup-grup yang kalian punya. Oke, matur nuwun, terima kasih Kang Anto Double Shop. Kemudian orang asing tetap menyimak Gus. Oke, matur nuwun, terima kasih untuk orang asing. Aku juga nggak tahu apa dia cewek atau cowok. Yang jelas dia orang asing dan di mana tempatnya. Hai orang asing, dari mana dari mana asalmu? Imah hadir Gus ke matur nuwun banun. Apa ini? Nyimak raplengosan ki. Nggak ngerti aku, bahasanya terlalu gaul ya. Oke, terima kasih Imah ya. Terima kasih Imah ya, semoga sehat selalu. Kemudian Kang Sahran Gipari, Bandung Utara, bagian barat. Baru menyimak setelah lohor, mantap. Mendung datang lagi di siang ini. Tapi percayalah, mendung itu tidak selalu berarti hujan. katanya siapa? Katanya Dedi Dore sama Ella ya. Ella sekarang sudah pakai jilbab loh dia. Tapi bodinya sudah nggak langsing lagi ya. Ya wajar lah, faktor U ya, usia sudah mulai mengembang, gendut ya. Tapi sekarang sudah pakai jilbab si Ella. Oke, dari Kang Sahran Gipari ke Kang Juwanto Anto. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin Cirebon ikut ngaji Gus. Mantap, salam Islam rasional. Oke, salam Isra juga untuk saudaraku Kang Mas Juwanto Anto. Roro Jonggrang, Demak hadir Gus. Oke, matur nuwun Roro Jonggrang, kamu banyak membantu ya. Semoga kamu juga selalu dalam ridho Gusti Allah Agung, dan salam Isra untukmu dan untuk semua saudaraku yang ada di Demak ya. Nggak tahu Demak ini kulinernya ono enggak. Yang aku tahu sih Kudus ya, soto Kudus. Maybe sometime I must go to Kudus. Aku ingin soto Kudus. Oke, Demak Roro Jonggrang, mantap. Kang Mas Didi, pripun kabare Kang Mas? Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyimak Gus, monggo. Ini petarung kita ini, Kang Mas Didi ini ya. Dari Brebes ya. Kemudian Rio Aka, Jaksel hadir Gus. Saya nggak sakit hati Gus, tolong maafkan saya. Mantap, 2 kali dia menunjukkan keistimewaannya. Ya. 2 kali. Kemarin ketika aku bilang bisa nggak ditinjau kembali namanya, jangan Satria Bagus. Tapi kalau memang kamu bisa konsekuen, kamu juga benar-benar bagus, ya nggak ada masalah. Jangan Satria Bagus, kelakuannya nggak bagus. Akhirnya dia ganti nama Rio Aka. Nggak apa-apa, namanya Rio Aka tapi kelakuannya bagus. Nah, itu kan mantap. Dan itu aku jadikan contoh. Bagaimana kita itu jangan terlalu formalitas. Ya. Negara Islam formalitas, tapi kelakuan di dalamnya masyarakatnya Islam enggak. Mending negara biasa saja tapi kelakuannya Islami. Ya kalau bisa sih memang diformalitaskan dan kelakuannya Islam, gitu loh. Ya, nah, aku menggunakan Kang Mas Rio ini sebagai contoh yang baik, dan dia mungkin nontonnya lagi ngantuk atau apa gitu ya. Aku ingatkan. Nah, dia sekarang bilang, saya nggak sakit hati, alhamdulillah ya, karena kalau baperan gampang sakit hati, ngaji di sini nggak jadi. Aku nggak mau berubah, kalian yang harus memahami bagaimana karakterku. Aku orang yang belak-belakan ngomong, suka ngaji nggak suka keluar. Masalah paper sudah urusan 21 kalau begitu, masalah iklan sudah urusan 21. Dan alhamdulillah beliaunya nggak sakit hati ya, dan tolong maafkan saya. Oke ya. Kalau aku orangnya gitu, selesai. Sekarang kita ngaji lagi gitu. Ya. Aku itu beda dengan guru-guru Al-Qur'anku. Guru-guru Al-Qur'an itu sabar-sabar. Jadi kalau kami ngaji ada yang tidur gitu, dia tetap aja ngaji. Kalau aku nggak bisa. Makanya ketika kami biasanya kalau diundang kajian itu tim Arimatea. Itu ketika aku ngisi dan di depan sudah ada santri-santri atau siapa aja, bapak atau ibu yang ngantuk tertidur, itu teman-teman itu sudah mulai deg-degan. Karena apa? Aku akan langsung suruh keluar dia.
Bapak ada dua pilihan. Bapak ambil wudhu, setelah itu kesini lagi ikut kajian, atau Bapak pulang saja. Karena kalau Bapak pulang, ngajinya nggak dapat, tapi tidurnya dapat. Kalau di sini Bapak tidurnya kan nggak dapat, nggak enak. Ngajinya juga nggak dapat karena Bapak tidur. Mending pulang saja tidur di kamar, kan enak. Ilmunya nggak dapat, iya, tapi tidurnya dapat. Logika kalkulasinya kan seperti itu. Sekarang pilihan dua. Sebelum saya usir, Pak. Kalau nggak saya tendang, saya nggak mau. Saya capek-capek ngajar sampai tidur aja di depanku. Aku bela-belaan begitu. Nggak diundang lagi, nggak ada masalah. Gua bukan kelas amplop, meskipun gue ya butuh amplop. Karena ketika diundang gue naik sepeda, bensin itu ya beli, nggak gratis. Buku itu ya beli, bukan dikasih dari penerbit. Loh, gue ngomong bela-belaan. Gitu loh. Gue kalau sudah gitu nggak diundang lagi nggak masalah, nggak dapat amplop nggak masalah. Tapi bukan berarti nggak butuh amplop. Karena kami mengambil prinsip dalam dakwah itu, kami tidak boleh meminta meskipun kami boleh menerima. Ya, oke. Kang Mas Rio Aka telah memberikan contoh kebaikan 2 kali ya, dan kali ini dia juga bisa memaklumi ya. Oke. Terima kasih Kang Mas Rio Aka. Salam untukmu, untuk keluarga semuanya dan semua saudaraku yang ada di Jakarta Selatan. Semoga semuanya dalam ridho Gusti Allah Agung. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Kemudian Kang Rangsul Anwar, mantap. Oke, Kang Rangsul Anwar ini dari mana ya? Enggak dijelaskan. Loh, ini siapa lagi muncul ini? Denny Ribeiro. Oh, teman Kristen kita ya. Mas Kafir ini ada apa dia? Ketinggian jika zakat dikelola oleh negara. Coba Muslim terapkan pengelolaan zakat dalam lingkungan yang paling kecil menurut sunnah Rasul seperti kelurahan. Ayo Slim, tunjukkan kepada dunia sumbangsihmu jangan hanya berkoar-koar saja seperti promosi kecap. Coba angkat JM sebagai lurah di kampungnya. Biar teori dan praktek itu nyambung. Apa nih komentar teman-teman? Roro Jonggrang, beliau hanya menyampaikan bagaimana seharusnya zakat menurut sunnah Rasul. Wah, tampil cemerlang lagi ya. Roro Jonggrang menjelaskan, iya, aku ini menjelaskan bagaimana seharusnya penerapan zakat. Ini kan autokritik ke dalam, gitu ya. Ya, sepertinya si kafir ini nggak paham dulu permasalahannya. Freedom, coba deh ini jadi Pak Lurahnya. Oke. Kang Wahyu 72 ya. Rojong wong Pak Denny kagak ngerti maksud yang dijelaskan Gus Betik. Tapi ya kita mesti harap maklum lah. Iya, harap maklum karena dia kafir kan. Cuman begini loh ya. Sekafir-kafirnya orang, kita kan bahasanya ini kan ilmiah. Jadi kebenaran ilmiah itu seharusnya diakui. Masalah nanti tidak diambil sebagai iman, itu ya hak masing-masing ya, nggak bisa digugat. Karena si Ribeiro ini beberapa kali aku cermati ya. Aku cermati. Yang masih aku ingat itu tentang apa kemarin? Tentang, kan aku bilang nih ya, Yakobus, Petrus dan Yohanes itu manusia perjanjian baru. Dan di teks ketika di gunung itu, bagaimana dia tahu bahwa itu Elia dan Musa, yang itu manusia perjanjian lama, nggak pernah ketemu, ratusan tahun jaraknya. Itu dari mana dia tahu? Maka dari itu aku sebetulnya ya mengatakan ini cerita ini harus dipahami tidak faktual. Cerita ini adalah untuk mengangkat Yesus yang mau dipasarkan kepada orang-orang Yahudi. Maka dia harus diunggulkan setara terhadap Elia, setara terhadap Musa. Karena dua sosok itu sangat dihormati dalam Yahudi. Dan itu bahasa marketing biasa gitu. Aku mau jual ini, handphone ini, kepada orang yang sudah punya handphone. Mesti ini aku jelaskan dia mempunyai kemampuan paling tidak sama, atau kalau tidak lebih bagus dari yang dia punya. Itu bahasa marketing ya. Yesus itu dipasarkan kepada orang Yahudi supaya mereka mau terima. Maka harus disetarakan dengan sosok-sosok yang dikagumi mereka, yaitu Elia dan Musa.
Jadi cerita itu tidak faktual dan itu nampak sekali mulai dari awal. Yang satu 6 hari pembelajaran, yang satu 8 hari. Matius sama Markus 6 hari. Lukas tidak mau 8 hari. Sudah selegenji kata orang Jawa. Sudah tidak konsisten. Itulah kesalahan yang aku bilang kemarin. Kesalahan korespondensi. Dan itu makanya Injil itu jatuhnya paling aman itu hadis. Kalau dia dibilang kitab suci, bermasalah. Karena kitab suci tidak boleh ada satupun kesalahan. Gitu loh. Cuman kan kafir-kafir ini tidak ngerti. Injil yang dipahami oleh orang Islam sebagai kebenaran, Injil yang diterima dari Allah yang itu diberikan kepada Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Isa, bukan Matius, Markus, Lukas. Dan aku sudah jelaskan, ternyata Paulus pun punya Injil lagi, bukan yang tunduk terhadap Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu ya. Nah, akhirnya kan dia kan si Denny ini dia akan sudah bilang rata-rata mereka yang masih belajar menjadi apologetik gitu ya, yang masih kelas-kelas kecoa lah gitu ya, itu kalau sudah mentok dia dari satu topik dia lari ke topik lain. Itu yang pertama. Yang kedua jadi oot ya. Yang kedua dia berusaha untuk remis. Nah, si Denny itu berusaha untuk remis. Dia mengambil peristiwa Gua Hira. Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad tahu? Padahal Jibril nggak memberitahu bahwa akulah Jibril. Bagaimana kok bisa Jibril? Aku jelaskan. Nabi Muhammad itu tidak tahu. Nabi Muhammad itu tahu kalau itu Jibril berdasarkan advice yang diberikan oleh Warokoh bin Naufal. Yang mana itu sepupu dari Bunda Hadijah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad nggak tahu. Di situ dia mentok. Seharusnya kan dia menerima. Oh ternyata ya. Ini kalau logikanya nalar ya. Ternyata sangkaan saya terhadap peristiwa Gua Hira itu salah. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu saya kira tahu sendiri. Padahal belum dikasih tahu oleh Jibril. Jibril tidak memperkenalkan diri bahwa dia Jibril. Seharusnya kan begitu. Dan berikutnya, oh ternyata memang peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung itu bermasalah. Itu tidak faktual. Nah, seharusnya kan begitu. Nah, yang aku mau ya, kebenaran-kebenaran ilmiah yang sudah sistematis, objektif ini aku sampaikan. Mbok ya diterima sebagai kebenaran, diterima saja sebagai kebenaran. Masalah diimani atau tidak itu urusan lain. Karena hak untuk beriman itu siapapun tidak bisa kita ganggu gugat. Dia punya kemerdekaan untuk menentukan iman. Dia mau tetap kafir itu urusan dia. Tapi sebagai kebenaran yang objektif dan ilmiah itu harusnya diterima. Tapi kan enggak. Terus dia mingkem dia. Kan beberapa lama enggak keluar lagi sekarang mengkritik. Ini bukan hasil koar-koar blog. Ini aplikatif ini. Enggak mungkin Yasrib itu berubah menjadi nama Madinah Al-Munawwarah julukannya kalau tidak Islam sudah memancar di sana, sudah mi'raj di sana. Salah satunya ya, mi'raj itu dalam sisi ekonomi, itulah pembangunan lewat sektor zakat, infak dan sedekah. Jadi ini aplikatif. Aku menjelaskan kepada saudara-saudaraku ya. Jadi ini kan aku balik-balik aku bilang, ini autokritik. Kita salah tata kelola zakat tidak seperti Kanjeng Nabi. Kok dia bilang jangan hanya berkoar saja tapi promosi kecap. Matamu picek gue. Kamu kafir anjing kamu. Ikuti, pahami. Kalau nggak tahu tanya. Kalau dikasih tahu gitu loh. Ini kan dia berkali-kali. Makanya kalau aku jawab itu sebetulnya bukan untuk kepentingan dia, untuk kepentingan kalian supaya tahu. Kemarin aku nggak tahu, dia diskusi sama Roro Jonggrang mentok kan akhirnya. Masalah apa itu aku lupa. Itu mungkin si Gun N' Roses tahu itu, JNR itu tahu. Masalah apa aku lupa ya, karena banyak yang harus aku ingat-ingat. Ya, nah, aku menjelaskan itu bukan untuk kepentingan dia, untuk kepentingan Roro Jonggrang. Oh ternyata jawabannya begini Gus. Karena aku kan memberikan kebebasan kepada kalian. Jawab saja, nanti kalau nggak bisa, kalau mentok aku bantu. Gitu. Itu sarana kalian untuk berlatih, berdiskusi. Nah, kalau yang seperti ini nggak bisa, orang ini anjing kok. Ini dikasih tahu nggak dikasih tahu melet. Seperti aku bilang tadi, dia mengkritik Gua Hira, aku jelaskan.
Siapa bilang Nabi Muhammad tahu? Nabi Muhammad tidak tahu. Tahu kalau itu Jibril setelah mendapat advice dari Naufal bin Waroko. Mingkem dia. Jangan samakan peristiwa itu dengan peristiwa Yesus dipermuliakan di atas gunung. Nggak level. Nggak level. Itu loh. Cuman begini, sepertilah tadi yang aku mau. Seharusnya kalau mau masuk ke sini, sudahlah. Ya, lapangkan hati, karena nanti kalau nggak akan tersinggung, karena aku akan mengkritik secara totalitas. Baik itu dalam perspektif Islam, kita menjadi anti mainstream. Baik itu dalam perspektif lintas iman, kita akan mengkritik habis-habisan. Nah, kalau nggak didasari oleh jembare hati, kata orang Jawa, keluasan berpikir kacau. Makanya aku bilang, diskusi kita ini diskusi akademik, bukan diskusi iman. Iman nggak bisa didiskusikan. Nah, maksudku, kalau sudah aku jelaskan dan kalian tidak bisa membantah secara akademik, ya, objektif, akhirnya kita toleran, ya harusnya diterima dong sebagai kebenaran. Bukannya mingkem terus diem terus nanti datang lagi. Sudah, aduh. Cuma kan aku tidak anukan, tidak apa namanya itu. Tidak aku jadikan masuk dalam arsip tema ini berapa kali si anjing ini begini, enggak. Untuk apa juga. Tapi yang aku masih ingat peristiwa Gua Hiro itu. Dia maunya remis. Cuman kan aku sudah bilang, ya, anjing memang begitu. Gitu, ya. Jadi kalau aku pun menjelaskan tuh bukan untuk kepentingan para anjing, karena anjing itu tetap aja Al-Qur'an sudah mengatakan begitu. Ya. Jadi yang menolak firman-firman Allah itu ya seperti anjing, dikasih tahu nggak dikasih tahu, lidahnya tuh dijulurkan. Dan istilah anjing itu juga digunakan oleh Kanjeng Nabi Isa, Yesus, ya, terhadap mereka yang tidak taat. Ya, makanya kan kalau menyebut Israel dia domba, di luar Israel anjing. Ya itu pemahamannya harus jelas gitu, ya. Jadi kok bisanya dia bilang hanya berkoar saja seperti promosi kecap? Ya matamu picek goblok gue. Ini aplikatif, sudah diaplikasikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Aku ini ya hadir dalam diskusi ini karena aku memenuhi apa yang disampaikan oleh Petrus. Apabila Yesus, ya, kita terima, kita kan orang Islam menerima Yesus nih. Tentunya dalam perspektif Islam kan. Maka kita harus siap sedia ketika ada yang memintai pertanggungan jawab kepada kita tentang Yesus. Nah, posisiku itu begitu. Jadi nggak bisa larang-larang aku, kan banyak lah. Kok baca kitab Taurat, Zabur, orang kami mengimani kok. Kok bicara tentang Yesus, kami mengimani kok. Dan aku mengikuti apa yang disampaikan oleh Petrus. Apabila sudah kau jadikan Kristus sebagai Tuhan dalam hatimu, bukan Allah loh ya. Tuhan dalam hatimu, maka siap sedialah ketika ada orang yang minta pertanggungan jawab tentang Kristus. Dan aku hadir untuk ayat itu, aku siap untuk bertanggung jawab. Jadi tidak mungkin aku mencela, menista, merendahkan nabi-nabi semuanya termasuk Yesus, enggak. Tapi biasanya mereka salah paham. Ketika cara pandangku tentang Yesus tidak seperti cara pandang mereka, dikirain yang menghina, menghujat, yang begini. Ya kembali ke masalah level. Level akademiknya beda. Bacaannya juga beda. Berapa buku yang sudah dibaca itu menentukan. Teman-teman bergaulnya juga seberapa banyaknya berapa. Itu beda. Ya, konsep sebetulnya gini ya. Aku tambahin berapa lama tuh? 1 jam ya. Aku tambahin dikit ya. Konsep berbangsa dan bernegara ya. Ya kalau itu dihubungkan dengan agama, kalau dalam perspektif Kristen itu yang paling paham itu saksi Yehova. Makanya mereka tidak asing dengan istilah kerajaan Allah. Yang berlaku itu hanya hukum Allah. Makanya kan kita masih ingat, dan itu juga kita harus fair. Di lingkungan Islam juga terjadi seperti itu karena pemahamannya yang sempit. Sampai-sampai tidak mau hormat bendera karena dianggap syirik. Padahal hormat itu bukan menganggap terus bendera itu sebagai Allah, kan itu hanya wujud cinta kita terhadap tanah air yang diwakili oleh bendera, kan begitu seharusnya. Kan pernah terjadi di Batam, ya, bermasalah itu sekolah atau apa itu, tapi akhirnya orang tuanya minta maaf dan memang itu hanya ya sudahlah jangan diperbesar ya, karena nggak mau hormat bendera itu kan dari saudara kita Kristen saksi Yehova, nggak mau hormat bendera. Dan
gejala itu juga di Islam ada, karena pemahamannya tentang sesembahan itu kacau. Kalau kita hormat bendera, bukan berarti bendera itu Allah, bukan. Bendera itu perlambang, perwakilan dari bumi pertiwi ini yang Allah berikan untuk kita, bahwa kita mencintai itu dan akan kita bela sampai tetes darah penghabisan. Begitu kerangka berpikirnya. Bukan terus bendera itu Allah, nggak boleh dihormati karena dia bukan Allah. Nggak begitu dong. Jadi kalau ngomong tentang negara dan agama, itu paling piawi itu teman-teman Kristen Saksi Yehova. Kalau yang lainnya aku belum menemukan. Makanya kedatangan Yesus itu, jadi Yesus itu sebetulnya korban dari kekacauan yang dibikin oleh kaum elit-elit Yahudi. Mereka memprovokasi grassroots dan akhirnya termakan. Menolaklah terhadap kedatangan Yesus. Mereka mengharapkan Mesias dalam arti politik supaya bisa membebaskan mereka dari cengkeraman penjajah bajingan Rom. Seperti yang dilakukan Musa, membebaskan mereka dari cengkeraman Firaun. Nah, sebetulnya sih semua nabi termasuk Kanjeng Nabi Isa itu akan menjadi pimpinan teologis dan kemudian politis. Nah, mereka anggap Yesus ini hanya pimpinan teologis bukan politis, tidak mampu membebaskan mereka dari penjajahan. Terus mereka tolak, kan masalahnya di sana. Makanya sampai sekarang mereka masih ada yang mengharapkan kedatangan Mesias. Lah Mesiasnya sudah datang kok. Oke, sampai sini saja ya karena sudah 1 jam lebih ya. Pesan dari aku ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga sholatmu, jaga Al-Qur'anmu ya. Dan jadikan itu bingkai iman yang paling dalam. Berikutnya, beri hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Dan semoga mendapatkan keberuntungan, ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, jadi sekali lagi aku sampaikan persis seperti yang disampaikan Roro Jonggrang, kajianku ya tentang tata kelola zakat ini autokritik kita ke dalam terdapat saudara-saudara kita yang sudah aplikatifnya tidak seperti Kanjeng Nabi. Jadi ini bukan hanya sekedar teori, ini sudah pernah diaplikasikan oleh Kanjeng Nabi ketika Mi'raj di mana? Di Madinah. Makanya dia dari Yatsrib mendapat julukan Madinah. Dari sisi ekonomi itu sudah dibuktikan. Nah, aku menceritakan kembali untuk mengingatkan saudara-saudara kita, ayolah kita ikuti jejak Kanjeng Nabi. Begitu maksudnya, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.